Halo, ketemu lagi. Udah lama nggak update. Dari semenjak kapan ya nggak update? Kayaknya dari semenjak gua baru-baru mau pindah. Kita baru-baru mau pindah ke Darwin deh, kayaknya. Gitu. Nah, sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 12 Mei. 12 Mei. Gue baru pulang kerja. Ini adalah rumah kita yang baru di Darwin. Ye. Gitu. Jadi gue sekalian mau update hari ini. Mau update tentang kerjaan sih. Kebanyakan tentang kerjaan. Sembari nyuci piring. Gitu lah ya. Namanya juga ibu rumah tangga. Jadi barusan gue baru pulang. Sebenarnya sih hari ini pulang jam 2, tapi ini sekarang udah jam 3. Jam 3 waktu Darwin. Karena tadi gue sama waitress di sana, di tempat gue kerja, itu ke Bobar dulu. Bobar itu kayak bubble tea bar gitu. Jadi ada segala macam bubble tea. Terus kita ngobrol-ngobrol deh, pokoknya tukar pengalaman gitu, kerja di sini gimana gitu, terus berapa lama kayak gitu-gitu, terus dari mana yang ngobrol-ngobrol lah, kayak apa sih namanya, kayak PDKT gitu. Tadi ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, sama gue berlima tadi kita kesana gitu. Terus habis itu 2:30 gue jalan dari Bobarnya ke tempat halte bus, nunggu bus pulang sini. Terus baru nyampe ya sekitar 5 menit 10 menitan lah gue baru nyampe rumah gitu. Nah, minggu kemarin tanggal 3 Mei, hari Senin tanggal 3 bukan sih ya, kayaknya hari Senin tanggal 3 deh, itu gue baru dapet kerjaan di sini, namanya Oisia. Itu Japanese restaurant. Gue kerja sebagai kitchen hand. Jadi kerjaan gue tuh kayak ya nyuci piring. Ya memang sih kadang nyuci piringnya di sink, kadang di dishwasher gitu kan. Selain nyuci piring, terus gue nyiapin salad. Kalau misalnya ada yang mesen apa gitu kan, gue nyiapin deh tuh saladnya. Terus nyiapin bento makanan Jepang gitu kan, apa namanya, berbentuk kayak kotak makan gitu, namanya bento. Di situ gue nyiapin si salad sama nasi sama edamame kayak gitu. Terus kadang gue nyiapin buat donburi juga. Pokoknya ya bantu-bantu si kitchen lah, karena si cooknya ini nggak ada chef di sana ya, mohon maaf. Si cooknya ini mereka kerjanya kan cuma masak, gue yang nyiapin piringnya. Ada beberapa yang nggak gue siapin sih piringnya, karena kayak mereka udah bisa ngambil dari dari raknya aja gitu. Gue cuma nyiapin salad sama nasi, basically sih gitu. Terus sama nyuci piring, sama kalau misalnya ada salad yang kurang gue tambahin, atau kalau misalnya mereka lagi pada sibuk gue potong-potongin salad juga. Terus gue nimbang-nimbang ramen, karena mereka ya pelit. Ya bukan pelit juga sih, tapi kayak emang ya gitu, mau bikin ramen satu porsi tuh ada berapa gramnya gitu kan. Terus ya udah itu mereka beli mie kayak misalnya berapa bal gitu kan, atau berapa plastik. Terus gue yang nimbangin, gue taruh Tupperware, terus gue masukin ke cool room kayak gitu. Terus udah sih, basic cuman itu aja. Itu kerjaan gue. Jadi minggu kemarin itu, karena Senin Selasa minggu ini tuh gue libur kan dari situ. Jadi selama seminggu, Senin sampai Minggu itu gue kerja siang itu lunchtime jam 12 sampai jam 2, jadi 2 jam. Terus jam 2 gue pulang istirahat, jam 6 gue balik lagi. Gue kerja dari jam 6 sampai jam 9, jadi split shift gitu. Satu hari gue kerja di situ 5 jam. Siang 2 jam, malam 3 jam. Kayak gitu. Itu setiap hari tuh, Senin sampai Minggu kemarin. Makanya gue minta libur hari Senin.
Terus hari Selasa gue kemarin waktu itu minta libur karena ada kerjaan lagi, rencananya ada kerjaan lagi tuh di hospitality, kayak bukan hospitality, housekeeping cleaner di Darwin Rail Passenger. Jadi Darwin Rail Passenger itu kayak kereta, kayak apa sih, Argo Bromo kali ya, tapi nggak tahu juga deh, gue nggak pernah naik Argo Bromo juga sih. Maksudnya Argo Bromo tuh kayak di kereta itu ada cabinnya gitu, jadi lu bisa tidur. Jadi keretanya itu bukan antar kota, kalau di Australia ini bukan antar kota. Mungkin ada ya di kota lain, di kota lebih besar ada antar kota atau gimana gitu, gue nggak ngerti. Tapi kalau yang di Darwin ini dia startnya di Darwin, jadi kayak tour gitu loh, kayak cruise tapi dengan kereta api gitu. Jadi kayak dari Darwin terus ke Alice Springs, ke Uluru. Kalau lo tahu Uluru, kalau enggak lo Google Uluru, itu kayak batu apa sih, pokoknya yang daerah disucikan lah, sacred place untuk Aboriginal. Terus dari Darwin ke Uluru, habis itu mereka ke South atau ke Melbourne, ke Victoria atau gimana nanti, terus balik lagi ke Darwin kayak gitu. Jadi mereka punya cabin gitu. Nah, gue rencananya tadi kemarin jam 4 sampai jam 9 itu jadi housekeeping, jadi room attendant, kayak bersih-bersihin kamarnya gitu, kayak ya tahu housekeeping, ganti spray, pokoknya bersih-bersihin kamar lah gitu. Tapi karena si company ini ribet banget, ribet gila. Jadi kayak apa ya, berapa hari ya, 4 atau 5 hari gitu, mereka email gue ngomongin kontrak mulu. Dalam hati gue, ini kok lu pada ribet banget ya. Jadi ngomongin kontraknya tuh kayak gue padahal udah ngirim kontraknya kan. Si kontrak kerja itu mereka bilang harus di witness, harus disaksikan, kayak mau nikah gitu loh, ada saksinya. Terus saksinya itu bisa housemate atau teman kerja atau teman kayak gitu kan, atau saudara. Dan gue udah minta sama laki gue tolong witnessin. Dia udah tanda tangan di kontrak itu juga as a witness, sama gue juga udah tanda tangan di situ. Gue scan, gue kirim lah ke dia. Dari pertama dia ngirim kontrak, gue udah rasa sih, ini orang goblok banget ya. Masa dia bilang, Celi, tolong kamu nih ya, tolong kamu scan kontrak yang di attach, design, sama dikirim balik. Maksud lo apa? Maksud ngana apa? Di scan dulu. Kan itu attachment di email. Bagaimana gue nge-scannya dari email, coy? Pikir dong. Dari situ gue udah pikir, wah ini goblok nih kayaknya nih, tolol nih, kayaknya gue males deh nih. Terus aturan kan dia bilangnya print, sign, scan, terus kirim kembali ke dia gitu kan. Terus dari situ gue udah, pertama kali gue ignore lah, maksudnya ya mungkin lu emang goblok gitu kan. Terus ya udahlah, gue lakukan apa yang menurut gue betul. Gue print, gue sign, gue scan, terus gue kirim balik ke dia. Terus di email selanjutnya dia bilang, Celi, please note, kata dia kan, sok pinter dia, please note kalau kontraknya ini harus di witness, entah itu sama teman kamu, anaknya ini. Terus gue bilang deh ya kan, gue langsung emosi kan, kayak kok lo tolol banget kan, gue barusan ngirim email ke lo, gue barusan nge-attach juga kontraknya yang udah gue tanda tangan, sama laki gue juga tanda tangan. Gue bilang, halo motherfucker, ya kan, hope you have a wonderful day. In that case, did you get my email, my previous email? I attached the signed contract and my husband as a witness. So if you could check my previous email, that would be great. Abis itu mungkin dia kesel kali ya, karena gue mungkin ngajarin dia ya kan. Ya iyalah, lu goblok makanya gue ajarin ya kan. Terus dia bilang gini, oh Celi, aku nggak nerima email kamu.
kemarin gue lagi sebel banget, lagi kesel banget. Terus pas pulang kerja gue dapet email kayak gitu, padahal jam 4-nya gue harus udah di sana ya kan, tapi karena kontrak dia nggak nerima kontrak, oh ya udah kan lu nggak ada kontrak gue, jadi gue nggak masalah lah, gue nggak kerja gitu ya kan. Terus dia bilang, Shelly aku belum menerima kontrak kamu, tolong dikirimin as soon as possible. Gue dari situ kayak nah I don't want to deal with you anymore, like you're very stupid. Nah, I don't have time for stupid people like this, like for stupid even email like this, like nah. So bye. Jadi gue nggak ambil tuh kerjaan jadi room attendant or housekeeping yang kemarin dari jam 4 sampai jam 9. Padahal itu mungkin apa ya, opportunity yang bagus, tapi kayak nggak deh, dari sini aja, dari sebelum gue kerja aja lu udah goblok banget. Ntar kalau misalnya ke depannya pas gue udah kerja sama lo, terus amit-amit ya kan ada apa-apa atau gue butuh apa, pasti gue akhirnya makan hati, gue akhirnya yang kesel karena goblok dianya gitu kan. Jadi gue enggak selalu deh, cari deh orang lain deh, gue nggak mau tuh. Akhirnya gue ignore tuh dia. Nah, minggu lalu sekitar hari apa ya, hari Sabtu kayaknya deh, gue di Oisia ini, di restoran Jepang ini kan gue punya ya kayak kolik gitu lah, teman dia dari Indonesia juga. Terus dia kerja di salon, terus dia bilang, kak uangnya asik gitu, karena sehari kalau lagi rame dia mijit, terus mani pedi atau apalah food scrub lain-lain, dia bisa dapat $200 satu hari. Ya udah lah ya, karena kita habis jor-joran duit ya kan, jor-joran duit karena pindah ke Darwin, belum nyewa rumah ya kan, belum beli furniture, belum gitu-gitulah bla 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 ya kan. Terus di Darwin juga lebih mahal. Ya emang sih kita lebih suka di Darwin, dan tapi kita juga nggak masalah sih, karena kita juga masih bisa ngebudgetin diri kita gitu loh, ngebudgetin untuk groceries, ngebudgetin untuk entertainment, karena kita nggak terlalu mikirin itu banget gitu. Boleh sekali-sekali kayak kemarin kita makan di luar gitu kan, ya boleh sekali-sekali gitu. Terus nah yaudah, karena teman gue bilang sehari bisa dapat 200 kayak gitu ya kan, oh oke. Terus gue cobalah datang ya kan, ownernya Asia dong, orang Vietnam. Nah yang di Japanese restaurant ini ownernya orang Myanmar, dan mereka tuh family owned business gitu, tiga-tiganya di situ, emak bapak sama anaknya. Anak kesengak, bapaknya emosian, panikan, ibunya juga bodoh ya kan. Gitulah, udah di satu restoran ini gue dapet orang Asia yang pokoknya kerjanya ngomel-ngomel mulu, pokoknya mereka mau tuh gue sempurna gitu kerjaannya, padahal gue masih minggu pertama, kayak gue masih adaptasi gitu sama semuanya ya kan, gue belum pernah juga kerja di kitchen kayak gitu-gitu. Terus mereka ya udahlah, tapi gue pertahankan, ya udah. Terus di salon ini si ownernya juga di situ, orang Vietnam, satu nenek-nenek 70 tahun masih hidup. Gue kata ya anjing, sama juga dia waktu pas Sabtu Minggu, kalau nggak salah Sabtu atau Minggu ya, Jumat Sabtu gitu deh. Jumat Sabtu sih nggak masalah ya, mungkin karena ada temen gue di situ, jadi dia nggak terlalu gini banget gitu ya kan. Gue cuma ngeliatin temen gue aja tuh, dia ngapain aja gitu kan, cuma Sabtu. Nah hari Seninnya temen gue nggak ada, temen gue tuh Senin sampai Kamis dia kuliah, jadi makanya dia ngajak gue kerja di situ supaya gue bantuin si nenek itu, karena si nenek itu kerja sendirian gitu kan. Dalam hati gue bodo amat kerja sendirian kayak mau lo kerja sama setan sama tuyul ya kan, urusan lo dah. Nah terus gue ngomong gitu aja capek deh, tapi kayak olahraga sini, kayak terapi juga. Terus hari Senin gue ke situ kan, hari Senin gue ke situ, mulailah gue tahu yang sebenarnya si nenek-nenek ini kayak apa. Marah-marah dia, gue kalau nanya, baru juga gue nanya kayak 2 atau 3 pertanyaan gitu, karena kan gue masih adaptasi ya,
gue belum tahu cara kerja lu gimana, ini ditaruh di mana, itu gimana, ini gimana gitu kan. Terus dia ngomong gini, banyak banget kamu pertanyaannya bikin saya pusing, kata dia gitu ya kan. Use your common sense, kayak gitu. Dia bilang kayak gitu, yang apa, pakai aja akal kamu. Kalau akal gue emang ini kayak ginian kan gue taruh, bodo amat, emang ini punya gue taruh sini juga bodo amat ya kan. Tapi itu bukan punya gue, itu punya dia. Masa ya gue langsung main taruh gitu aja, ntar gue domelin lagi ya kan. Terus dia di depan customer juga dia ngomelin gue kayak gitu-gitu. Abis itu depan customer juga gue bilang gini, well, I'm sorry, this is my first day, so I don't know what to do, so that's why I ask. Terus dia langsung kayak, ya udah gitu ya kan. Kayak pokoknya kayak gitu deh. Terus anjing, lo butuh gue, tapi lo kayak begitu kan, tai. Ujung-ujungnya dia minta pijitin, ujung-ujungnya dia kayak gitu-gitu kan, bangsat. Terus udahlah tuh hari Selasa gue bilang, aku nggak bisa bantuin kamu hari ini karena aku ada training, gue bilang gitu ya kan. Bukan training sih, tapi kayak interview lagi di tempat lain, another story. Padahal baru seminggu gue bekerja, ini udah kayak sumpah. Terus that's the salon ya kan. Selasa gue nggak ke situ, gue bilang aku nggak bisa bantuin kamu hari ini gitu karena aku ada training. Terus ya udahlah, kemarin akhirnya gue ke cafe nih di daerah lain lah, pokoknya naik bus juga, jalan kaki kayak gitu. Capek sih Cong, karena gue belum ada mobil di sini. Kalau pakai mobil laki gue gede banget mobilnya, gue takut. Gue pengennya nyari mobil tuh yang kecil gitu kan, yang gampang gitu untuk ke city apa namanya kayak gitu gitulah, mengendarai di sekitar kota tuh gampang. Kalau pakai mobil gede gue nggak berani. Terus makanya gue naik bus atau nggak jalan kaki. Ya namanya juga naik bus ya, di sini bus nggak kayak di Jakarta yang bisa begini ya kan, berhenti busnya ya kan. Kalau sini begini ya kan, ditabrak tangan gue, nggak ada begini-gini. Jadi mesti ke haltenya juga jalan dulu, turun di halte gue jalan lagi ke rumah ya gitu deh. Tapi sebenarnya gue nikmatin sih untuk naik bus gitu karena easier sama cheaper. Pokoknya murah banget lah. Terus udah gitu, kemarin akhirnya gue ke cafe itu, gue training tuh dari jam 11, dari jam 11 sampai jam 2. Gue pikir cafe itu punya orang Aussie ya kan, kayak pas gue kerja di Wyndham punya orang Aussie gitu. Tapi ternyata pas gue baru nyampe, bangsat, Asia lagi. Kali ini orang Kamboja. Coba bayangkan, di restoran Jepang orang Myanmar, di salon orang Vietnam, di cafe orang Kamboja. Gue pikir kayak anjing, gue nggak pengen kerja buat orang Asia lagi kayak. Tapi ya udahlah, gue pikir mungkin this one is nicer or this one is better than the rest. So gue situlah stay jam 11 sampai jam 2. Dan apparently this lady is just as shit as the rest. Gue dari situ, gue baru datang ya jam 11 sampai jam 2. Itu hari pertama gue. Dan dia udah ngarepin gue kayak gue tahu apa aja, gue tahu harus ngapain aja. Come on, I mean, oh my god, kenapa sih lu semua nih orang-orang Asia di Darwin yang punya usaha, kenapa lu semua pada nggak masuk akal gitu? Pantes aja lu semua tuh nggak punya staff yang betah kerja sama lu pada, karena lu pada tolol gitu. Kayak ya masuk akal lah, kasih orang waktu seminggu untuk adaptasi, untuk nginget apapun gitu ya kan, untuk terbiasa sama apa yang jadi tugas mereka. Ini hari pertama udah kayak dicaci maki gini. Gue dibilang sama customer gitu ya kan, I'm so sorry, she's just training today. I'm so sorry, she's just training. Dia minta maaf buat gue karena gue lagi masih training.
Sampai akhirnya ada customer yang bilang, oh, no, it's okay for the first time, you're doing a great job. Yeah, that's how Australian think, not like you're Asian fucking. Ugh, I'm so racist. I mean, I might sound racist, but I am racist with my own race. So get fucked. Dan ya bener, jujur, gue gak suka kerja sama orang Asia karena orang Asia pada gila. I prefer to work for Australian or any other country than Asia. Like, nah, you can get fucked. Fuck. Sabar. Gue sampai nangis kemarin, gue nelpon mak gue kan, gue nangis. Abis nelpon mak gue nangis. Si Michael pulang. Ya udah gue nangis lagi akhirnya kan. Pokoknya gue kayak I had enough with this Asian. Tapi udahlah. Nah yang di cafe itu gue bilang sih sama dia, gue nggak dibayar tuh, gue nggak dibayar kerja 11, 12, 1, 2 kerja 3 jam gue nggak dibayar. Udahlah gue ikhlasin deh tuh ya kan, gue nggak dibayar, terserah lu, makan tuh duit gue ya kan, makan tuh duit training gue, bodo amat. Terus dia bilang sih, kamu bisa bantuin aku besok nggak? Gue bilang, iya kamu sih. Tapi akhirnya terus dia message gue ignore, bye, lo cari orang lain ya kan, lo cari orang lain yang kuat sama lo. Ya mungkin banyak kayak student kayak gitu kan, ya mereka butuh duit. Ya gue juga butuh duit sih, tapi gue lebih memikirkan hati gue dan kenyamanan gue untuk bekerja, karena itu motivasi gue dong. Kalau misalnya gue nyaman bekerja, gue nyaman sama bos gue, nggak masalah bos galak, tapi galaknya yang masuk akal gitu ya kan. Kalau galaknya kayak lu galak tapi lu kayaknya gila ya kan, mana ada orang kerja perfect on their first day, nggak ada, pasti orang bikin kesalahan kayak gitulah. Kalau yang kayak gitu tuh gue kayak nggak deh, udah bukan masanya gue lagi deh nempak mental gitu, nggak kayak deh. Gue mendingan kalau di tempat mental yang masuk akal gue terima, tapi kalau nggak masuk akal kayak mereka kayak apaan, udahlah lo sono cari lo orang lain ya kan. Kayak gitu. Kemarin gue kesel banget tuh. Terus dapat email yang dari si hospital housekeeping kayak gitu juga. Dalam hati gue, aduh ini dapat orang sini tapi goblok ya kan, manajer sih bukan owner, manajer gue tapi goblok kayak enggak deh. Aduh tai. Habis itu udahlah. Terus tadi pagi gue mikir, tapi gue tetap harus ngasilin duit, karena kan kita harus bayar rumah, bayar power, bayar water, terus bayar groceries, segala macam lah ya. Jadi gue memutuskan untuk mungkin gue bertahan di Oishi, di Japanese restaurant, karena disitu gue dapet 5 jam. Terus gue sembari apply ke tempat lain gitu. Kalau misalnya gue dapet kerjaan di tempat lain, gue bakal ngambil during the day. Jadi malamnya tuh gue masih bisa kerja di Oishi jam 6 sampai jam 9 gitu kan. Kayak gitulah, 2 job lah minimal. Terus gue minum dulu ya, capek coy. Terus habis itu yaudah gue memutuskan untuk gue tetap kerja lah di Oishi. Dan tahu nggak sih, tadi pas gue kerja di Oishi itu nenek-nenek yang dari salon, orang Vietnam, nyamperin gue karena gue ignore dari pagi tuh, nelponin gue 2 atau 3 kali gitu, nggak gue angkat karena gue kayak males, bodo amat ya kan, biar gue bertanya-tanya, bodo amat lah pokoknya. Terus dia nyamperin gue ke Oishi, dia bilang, kamu ntar bisa bantuin aku. Terus gue bohong-bohongin aja ya kan, I will come 2 o'clock, gue bilang gitu ya kan. Terus gitu ya kan, ternyata dia ada bookingan, dia minta gue untuk massage gitu ya kan, doing massage untuk klien dia. Pas gue selesai kerja di Oishi, gue datang tuh ke salon itu, langsung gue bilang, sorry I can't work for you anymore, I have another job, my main job, gue bilang gitu ya kan. Terus dia bilang, kamu kenapa nggak bilang? Ya
I'm sorry, what can I do? I haven't checked my phone. Gue bilang gitu ya kan. Gue belum sempat ngeliat HP gue, jadi gue nggak bisa ngabarin lo. Gue bilang gitu ya kan. Ya bodoh kalau misalnya dia bilang nggak profesional, lo aja nggak ngasih kontrak gue, ngapain gue profesional ke lo ya kan? Dia aja cuma cash in hands, males banget lah pokoknya ya kan. Terus udah tuh dia bilang, kamu bisa nggak bantuin aku? I told you already, I have a job at 3 o'clock, so I need to leave now. Gue bilang gitu ya kan. Yeah, but I have a client. Yeah, it's not my problem. Gue bilang gitu ya kan. Terus dia kayak kecewa gitu ya kan. Terus dia ngasih duit gue 120 apa kalau nggak salah. Yeah, this money I owe you from Monday. Ya okay, langsung gue terima ya kan. Ya orang itu hak gue ya kan. Gue udah kerja sama lo, gue udah domel-domelin, caci maki sama lo. Sini uang gue gitu ya kan, dalam hati gue. Terus yeah, I'm sorry. Yeah, but dia bilang gitu ya kan, tapi gue bilang ya I'm sorry, bye bye. Gue bilang gitu aja, gue langsung pulang ya kan. Terus pas gue keluar dari salonnya, terus gue pakai kacamata hitam, savage. Gue seneng banget ya kan, dalam hati gue, haha, rasain. Makanya lo jangan, don't play with me, you'll get karma. Udah kayak gitu, ini udah 26 menit. Jadi gue sekarang mau nunjukin rumah gue aja dulu ya. Maaf ya, ini agak bergoyang-goyang dia. Nah kayak gitu, ini kan pintunya dari masuk terus ke kitchen gue, terus itu ruang makan gitu. Nah dari pintu masuk ke sini ada kamar tidur, kamar untuk tamu gitu. Ya mohon maaf, kasurnya masih kasur pompa, ada AC sih, tapi itu kipas angin bekas kita tinggal di tenda ya waktu itu ya, seminggu di Darwin. Masya Allah. Terus di sini adalah washing machine kita. Ini tempat menyucai pakaian kotor. Di sini ada WC gitu. Terus di sini ada kamar mandi gitu. Tada! Udah kan, ke dapur, terus ruang makan, terus ini adalah kamar tidur kita, dimana semua hal terjadi di sini untuk membuat sesuatu apa ya, udah aku juga seperti itu pemirsa. Terus ini adalah ruang nonton TV kita gitu. Nah ya, TV-nya nggak nyala karena gue kan lagi vlog. Begitu deh. Tuh kalau dilihat dari sini seperti itu. Lalu kita keluar, ada gardennya. Tanamannya kayak tanaman di Indonesia kan? Iyalah, di sini tropical soalnya. Aduh, mohon maaf sebentar pemirsa. Gue harus membersihkan kaca gue dulu. Nah, gitu. Ini adalah jemuran kita, jemuran dan can shoot ya. Di situ adalah kamar kita, ada tamannya juga, dan kita dapat spa pool. Haha, lucu ya. Nah, terus ini gue kemarin baru beli tanaman cabai. Haha. Terus ada taman sedikit deh, kayak buat barbecue gitu. Ada pagar belakang. Lucu ya. We really love this place. Oh,
Kemarin juga gue beli pandan dan singkong. Genjong nggak ada ya, singkong kale. Lucu ya, kayak gitu deh tuh. Ya, gitulah house tour kita kali ini juga ya. Gitu aja dulu deh, udah 30 menit lebih ya kan. Jadi nanti gue curhat-curhat lagi. Ini karena gue nggak ngapa-ngapain hari ini. Pagi-pagi tadi udah sempet nyuci, terus beresin kamar kayak gitu-gitu. Nyuci piring nggak terlalu banyak sih gitu. Terus ya udah, sekarang makanya kayaknya 30 menit lagi Michael bakal balik, terus nanti gue jam 6 kerja lagi gitu aja. Nanti kalau ada waktu lagi gue upload lagi, update lagi sehari-hari. Oke, bye. Makasih ya udah nonton. Makasih untuk Mama, makasih untuk Kaling, makasih untuk Bi, Halid, makasih untuk Papa juga yang nonton. Terus makasih buat teman-teman gue juga yang nonton. Kayaknya penggemar setia itu adalah Tiara dan Olin. Makasih mamanya Olin juga yang udah nonton. Terus gue kayaknya nanti bakal ada video. So I'll talk in English. So maybe I'll make an English video, like I talk in English video, so my Australian friend or whatever, like Rochelle in Netherlands, or my friends in Asia or somewhere else, they can watch my video too. So I'll think about it. I'll think about the what to talk about, or the theme or something like that in English. So just hang in there. Bye bye. Have a wonderful day. Bye.